Rasanya beda atau sama dengan yang tadi? Beda. Seorang suami disuguhin sama istrinya lontong, bilang apa? Terima kasih. Seorang suami disuguhin sama istrinya gulai, bilang apa? Terima kasih. Seorang suami disuguhin istrinya sayur asam, bilang apa? Terima kasih. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Seorang suami dikasih lontong, kasih gulai, sayur asam, natap wajah istrinya, nggak ngomong terima kasih, tapi ngucapnya, beruntung saya punya istri kamu. Rasanya gimana? Bagus yang awal atau yang akhir? Yang akhir, yang denger, wow, betul ya? Nah itu bahasanya orang syukur tuh begitu. Itu bahasanya orang syukur. Kalau sekedar terima kasih ya terima kasih, bagus. Tapi bukan bahasa orang syukur. Beruntung ya Allah sudah jadi hamba. Beruntung ya Allah dikasih nikmat hidup. Beruntung ya Allah aku jadi muslim. Beruntung ya Allah aku beruntung ya Allah. Terus kalau kamu tambahin, tapi kok dikasih mobil, nambah untungnya ya Allah. Nah itu Allahnya ketawa. Allahnya senang. Ya Allahnya senang. Itu cara doa kalau pengen kabul. Nah seharusnya yang paling paham itu manten. Ya ini kan udah mantu ya. Manten itu harusnya paling paham bab ini. Kenapa? Masih senang. Mudah-mudahan senang terus. Ya, tapi yang namanya menikah itu perlu saya garis bawahi. Menikah itu ya namanya menggabungkan dua manusia. Oh kita hidup dengan diri kita sendiri aja ya, kadang mumet, kadang senang. Betul ya? Hidup sendiri kadang mumet, kadang senang, ditambah satu lagi. Ya kadangnya nambah, kadang-kadang mumet, kadang-kadang senang. Jangan dibayangkan kalau udah menikah akan gak ada mumetnya, bahagia terus. Ada begitu. Orang hidup tuh ya ada senang, ada mengalami ujian. Cuman bedanya begini, kalau udah punya ilmunya, dulu ujiannya dihadapi sendiri, sekarang ujiannya dihadapi berdua. Saya mau nanya, ngerjain soal matematika sendiri sama berkelompok, udah mana? Makanya yang jomblo-jomblo segera. Nanti kalau ujian garamnya barengan kan gampang selesainya, betul ya? Ya selesainya gampang. Nah ini orang kalau nikah itu artinya senang. Ya hatinya senang. Manfaatkan minta doa sama manten. Sebab doa nggak senang terus. Nah orang kalau doa sama senang itu kabulnya cepat. Nanti kalau kamu ketemu orang lagi senang, minta doa, doakan saya. Orang lagi bahagia, minta doa. Karena doanya orang bahagia itu dalam kondisi syukur. Syukur itu pangkatnya lebih tinggi dari sabar. Syukur itu lebih tinggi dari sabar. Kalau ketemu orang sabar, suruh minta doa. Ya orang kena musibah, ya. Apalagi orang yang terzalimi, minta doa dari dia. Itu orang seperti itu doanya didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari yang lain. Tapi orang syukur lebih dari orang yang terzalimi. Orang yang syukur. Karena apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang syukur itu langka, dikit yang bilang Allah. Jadi Allah udah ngecap manusia, titik yang syukur, sedikit yang syukur. Makanya kalau kita bisa syukur, wah itu luar biasa itu. Termasuk golongan yang sedikit, yang langka, yang nilainya luar biasa. Kalau ketemu orang ahli syukur, minta doa dari dia. Minta doa dari dia. Makanya wali yang jalannya syukur itu tingkatnya tinggi-tinggi. Itulah asas thariqah syadziliyah dan thariqah alawiyah. Asasnya itu, fondasinya itu thariqah syukur, syuhudul minnah. Thariqah syadziliyah itu selalu melihat dalam nikmat. Jadi kalau wudu ya ini thariqah syadziliyah atau thariqah alawiyah, dan juga thariqah yang lain. Itu kalau wudu buka keran itu lain. Kalau kita kan piak-piak sedikit, tidak pakai mikir apa-apa. Tapi kalau orang yang berthariqah lain, ya Allah, alhamdulillah, tidak usah pergi ke gunung cari air, airnya kamu alirkan ke rumah saya, alhamdulillah. Tinggal buka keran, airnya mengalir, alhamdulillah. Airnya seger, ya Allah, alhamdulillah. Tangan saya bisa terima air, ya Allah. Banyak yang di rumah sakit gak bisa angkat tangan. Itu orang syukur begitu. Banyak atau sedikit? Langkah kita gak kerasa apa-apa. Maka jangan nunggu sakit baru syukur sehat. Jangan nunggu melarat baru syukur sugih. Jangan nunggu rusak wajah baru syukur itu nanti punya wajah
tampan, mumpung wajahmu tampan-tampan, segeralah menikah, saudara-saudara. Yang sudah dapat izin dari orang tuanya, ya segera menikah. Jangan sia-siakan ketampananmu, carilah yang halal karena dirimu halal. Jangan berbuat yang haram. Yang halal itu mudah, jauh lebih mudah daripada yang haram. Ya, jauh lebih mudah daripada yang haram. Karena yang halal itu dibantu malaikat, yang haram dibantu setan. Malaikat itu mengalahkan setan. Maka kalau ada orang bilang yang halal itu susah, itu salah. Kenapa? Halal itu dibantu malaikat, pasti jauh lebih mudah. Surga itu Allah yang undang, maka pasti lebih mudah masuk surga. Pola pikirnya dirubah, jangan mikir yang jelek, jangan prasangka buruk, pokoknya mikir yang baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih. 51 menit saya sudah berbicara. Janji saya tidak panjang dan tidak pendek. 51 menit itu lebih dari pendek dan tidak cukup panjang. Walaupun Anda mengatakan kurang, jadilah orang yang bersyukur, saudara-saudara. Nanti kalau bersyukur akan ditambah. Nambahnya kapan? Wallahu a'lam. Siapa tahu perjalanan pulang yang antum dengar tiba-tiba jadi ilmu yang manfaat, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatnya, ditambah ilmunya, ditambah pangkatnya, ditambah pahalanya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan dua pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan dan kita tasyakuran unduh mantunya ini dari pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dzurriyyah thayyibah katsirah, mendapatkan keturunan yang baik yang banyak sampai hari kiamat, semuanya iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Pesan saya kepada seluruh manusia, khususnya kita semua umat Nabi Muhammad SAW, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, karena tidak ada amal zaman ini yang lebih menyelamatkan daripada birrul walidain, bekti sama orang tua. Sekali lagi saya ingatkan, tadi saya turun dari mobil sampai ke atas sini, alhamdulillah di Pekalongan ini penuh umat yang cinta sama ulama, tapi jangan sampai kalah cintanya pada orang tua. Saya turun dari mobil, Masya Allah, banyak yang mengejar tangan, pengen jabat tangan, tapi ketika orang tua Anda masuk rumah, apakah Anda mengejar tangannya? Ketika orang tua Anda turun dari kendaraan, apakah Anda mengejar untuk menggandengnya? Apakah kita mengejar untuk menyambutnya? Apakah kita mengejar untuk memeluknya? Apakah kita mengejar untuk mencium keningnya? Apakah kita mengejar untuk mencarikan tempat baginya? Kalau belum seperti itu, rubahlah, jadikan orang tua kita paling utama untuk kita muliakan, agungkan, cintai, karena tanpa keduanya kita gak akan dilahirkan ke muka bumi. Tanpa keduanya gak kenal ilahi Rabbi, maka harta dunia semuanya diberikan orang tua, belum bisa membalas jasa orang tua kita, menyebabkan kita hidup di muka bumi, apalagi iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan pernah, wahai suami, mengutamakan istri di atas orang tua, dan wahai istri, jangan pernah minta diutamakan di atas orang tua. Jadikan pondasi dalam rumah tangga adalah orang tua, keempat-empatnya orang tua yang paling utama dalam bahtera rumah tangga. Dan yang super terakhir untuk siapapun yang hidup, jadikan ilmu rumah tangga ini ilmu yang akan membawa kita selamat. Syaratnya apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. Yang pertama dulu sakinah, tenang. Jadi kalau mau sukses itu keep calm, C-A-L-M. Calm itu bahasa Inggris, itu dari bahasa Jawa ya, calm. Pripun, lari pripun, calm. Dari bahasa Jawa dijadikan bahasa Inggris, keep calm, tetap tenang, ya tetap tenang, ojo gerusak-gerusu, jangan kemudian kesusu, jangan tergesa-gesa, yang tenang, sakinah, tenang. Orang yang tenang itu
akan dekat dengan rahmat. Akan dekat dengan rahmat. Orang yang tenang itu akan dekat dengan cinta. Makanya kalau untuk dapat cinta sama rahmat, syarat nomor 1 tenang. Suami istri, suaminya marah-marah, istrinya tenang. Suami istri, istrinya marah-marah, suaminya tenang. Kalau udah tenang, setan gak akan bisa masuk lebih jauh lagi. Begitu tenang, maka malaikat yang bawa rahmat akan datang. Malaikat gak suka kegaduhan, malaikat gak suka kerusuhan dan lain sebagainya. Dan terakhir pengumuman dari saya, agar tidak terjadi salah informasi untuk Pilpres 2024, catat baik-baik, presiden pilihan saya adalah dia yang nanti menang jadi presiden. Clear? Saya sama dengan TNI Polri, netral. Saya yang milih, tapi itu rahasia. Kenapa dirahasiakan Habib? Karena kalau saya umumkan dan ternyata kalah, terbukti Habib Novel tidak sakti lagi. Biar kesaktian saya terus terjaga, maka pilihanmu adalah pilihanku. Selesai? Siapapun yang kamu pilih, aku juga milih. Saya suka dengan semua yang kalian pilih. Dan sebetulnya semua pasangan yang udah daftar ke KPU semuanya anak bangsa yang baik. Karena itu jangan saling menjelekkan, wahai pecinta mereka, karena mereka tidak saling menjelekkan. Maka muliakan pilihanmu masing-masing, dan jangan kamu lupa ada juga yang sedang melakukan pemilihan. Malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel sedang melakukan pemilihan tanpa henti. Siapa tahu sebelum Februari engkau yang terpilih dan beruntung. Ayo, pripun? Mau tidak dipilih malaikat Israel sebelum Februari? Mau? Tidak mau? Tidak mau? Tetap tenang, gak usah dipikir, yang penting amal soleh. Jangan sampai gara-gara pilpres akhirnya rusuh, gara-gara pilpres akhirnya musuh, gara-gara pilpres akhirnya hidupnya nggak tenang. Pilpres biar pilpres, yang penting kita tenang-tenang dan senang-senang saja. Siap pilpres damai? Siap pilpres rukun? Siap mengagungkan pilihannya masing-masing dan tidak mencela pilihan orang lain? Siap? Itu baru namanya ahli ilmu. Kalau ada yang nanya Habib Novel pilih siapa, pokoknya yang menang itu pilihan saya. Selesai. Kenapa saya ngomong begini? Ya itu lebih penting daripada pilpres. Jangan sampai nanti ada yang menang jadi presiden, kemudian ada yang nggak puas, nggak bisa terima, negara ini nggak akan pernah bisa maju, nggak akan pernah bisa bangkit, nggak akan pernah bisa jadi lebih baik. Siapapun yang jadi di pilpres menang, itu harus kita terima jadi presiden Republik Indonesia dan kita dukung bersama-sama. Begitu kira-kira sahabatku dimanapun Anda berada. Kenapa saya ngomong? Karena ini kan siaran langsung, biar seluruh dunia tahu, seluruh Indonesia tahu, sehingga nama saya nggak dicatut untuk A, untuk B, untuk C. Pokoknya saya untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukung untuk golongan manapun dan apapun. Jelas? Nah, makasih. Semoga bermanfaat. Asyraqal badru alaina waqta wa badrun tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Jadi nanti kalau jenengan lihat saya, di samping saya ada calon-calon siapapun, tenang saja, pilihan saya yang nanti menang jadi presiden. Sebagai ulama, saya harus bisa jadi lautan yang menerima siapapun yang berlabuh di dermaga saya. Betul ya? Siapapun yang mendekat, saya senang. Apapun golongannya, saya senang. Tugas kita menjadi pelabuhan hati para pencari ilmu, biar semuanya bisa menjadi manusia-manusia kita ini loh, jadi manusia-manusia yang lebih bijaksana dan tidak terkotak-kotakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa ya, ada pilihan Israel alaihissalam. Siap-siap untuk terpilih. Ya, siap-siap untuk terpilih. Mudah-mudahan masih lama. Amin.